Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita. Kali ini kita akan mengupas sebuah halaman sejarah Nusantara yang luar biasa, tapi sayangnya seringkali terlewatkan. Ketika kita mendengar nama Aceh, apa yang terlintas di benak kita? Mungkin julukannya yang agung, Serambi Mekah, atau kegigihan rakyatnya dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tapi, tahukah kalian kalau negeri syariat Islam yang perkasa ini pernah berada di bawah pimpinan 4 ratu agung secara berturut-turut? Ya, kalian tidak salah dengar. 4 sultanah, bukan hanya 1, tapi 4, dan mereka memimpin selama hampir 60 tahun. Ini adalah kisah yang meruntuhkan banyak sekali stereotip dan menunjukkan betapa majunya peradaban Islam di Nusantara. Mari kita selami lebih dalam kisah menakjubkan dari Kesultanan Aceh Darussalam. Semuanya dimulai pada tahun 1641 Masehi. Kesultanan Aceh sedang berada di puncak kejayaannya, melanjutkan warisan Sultan Iskandar Muda yang legendaris. Namun, pada tahun itu, penggantinya, Sultan Iskandar Tsani, wafat. Tentu saja, ini adalah momen krisis. Siapa yang akan menggantikannya? Di tengah ketidakpastian, para ulebalang atau bangsawan dan ulama Aceh membuat keputusan yang sangat berani dan visioner. Mereka tidak mencari pangeran atau kerabat laki-laki jauh, melainkan menunjuk permaisuri almarhum Sultan, Ratu Safiyatuddin Tajul Alam, untuk naik takhta. Nama lengkapnya adalah Putri Sri Alam, putri dari Sultan Iskandar Muda. Jadi, beliau bukan hanya permaisuri, tapi juga putri dari sultan terhebat dalam sejarah Aceh. Keputusan ini bukan tanpa perdebatan, tapi para ulama besar saat itu, termasuk Nuruddin Yaraniri, memberikan dukungan penuh. Dengan diangkatnya Sultanah Safiyatuddin, dimulailah sebuah era yang unik dalam sejarah dunia Islam, yaitu era kepemimpinan perempuan di Aceh. Masa pemerintahan Sultanah Safiyatuddin berlangsung selama 34 tahun, dari tahun 1641 hingga ke 1675. Ini adalah masa pemerintahan yang sangat panjang dan stabil. Di bawah kepemimpinannya, Aceh tidak melemah, justru sebaliknya. Sultanah Safiyatuddin dikenal sebagai seorang pemimpin yang cerdas, adil, dan sangat peduli pada ilmu pengetahuan dan agama. Beliau sendiri adalah seorang ulama perempuan yang menguasai berbagai bidang ilmu, termasuk sastra, fikih, dan tasawuf. Bayangkan, seorang ratu yang juga seorang intelektual. Di masanya, Istana Aceh menjadi pusat keilmuan yang gemilang. Beliau menjadi pelindung bagi para ulama besar. Salah satunya adalah Nuruddin Yaraniri, seorang ulama produktif yang menulis banyak kitab penting. Namun, yang paling menonjol adalah dukungan Sultanah kepada Syekh Abdul Rauf Asingkili yang lebih kita kenal dengan nama Syekh Kuala. Ya, nama yang diabadikan menjadi nama universitas terbesar di Aceh saat ini. Syekh Kuala adalah seorang ulama sufi dan ahli fikih yang pengaruhnya terasa hingga hari ini di seluruh Asia Tenggara. Hubungan antara Sultanah Safiyatuddin dan Syekh Kuala adalah hubungan simbiosis mutualisme yang luar biasa. Sang ratu memberikan perlindungan dan fasilitas, sementara sang ulama memberikan nasihat spiritual dan keilmuan yang memperkuat fondasi kerajaan. Kestabilan dan kemajuan ini membuktikan bahwa kepemimpinan seorang perempuan sama sekali tidak mengurangi wibawa Kesultanan Aceh. Justru, Sultanah Safiyatuddin berhasil menavigasi tantangan politik yang kompleks saat itu. Ia harus berhadapan dengan kekuatan dagang asing seperti VOC dari Belanda dan IC dari Inggris yang mulai menancapkan pengaruhnya di Nusantara. Dengan diplomasi yang cerdik, beliau berhasil mempertahankan kedaulatan dan kepentingan ekonomi Aceh. Beliau juga mereformasi struktur pemerintahan dengan memberikan lebih banyak peran kepada para orang kaya atau bangsawan di daerah-daerah, menciptakan sistem desentralisasi yang lebih seimbang untuk mencegah kekuasaan absolut terpusat di satu tangan. Ini adalah langkah politik yang sangat strategis untuk menjaga keutuhan kerajaannya. Jadi, beliau bukan hanya seorang ratu yang salah, tapi juga seorang negarawan yang ulung. Setelah Sultanah Safiyatuddin wafat pada tahun 1675, apa yang terjadi selanjutnya justru semakin mempertegas keunikan sejarah Aceh. Takhta tidak kembali ke tangan laki-laki. Sebaliknya, Aceh melanjutkan tradisi kepemimpinan perempuan. Berturut-turut, 3 sultanah lainnya naik takhta. Yang kedua adalah Sultanah Nakiatuddin Nurul Alam,
yang memerintah dari tahun 1675 hingga ke 1678. Meskipun masa pemerintahannya singkat, ia berhasil menjaga stabilitas yang telah dibangun oleh pendahulunya. Setelah beliau wafat, tahta diwariskan kepada Sultanah Zakiyatuddin Inayat Shah yang memerintah selama 10 tahun, dari tahun 1678 hingga ke 1688. Dan yang terakhir dalam dinasti perempuan ini adalah Sultanah Kamalat Shah yang berkuasa dari tahun 1688 hingga ke 1699. Jadi, kalau kita total, dari tahun 1641 hingga 1699, hampir 60 tahun, Kesultanan Aceh Darussalam, Sang Serambi Mekah, dipimpin oleh barisan para ratu yang agung. Fenomena ini tentu saja memunculkan pertanyaan besar. Mengapa hal ini bisa terjadi di sebuah kesultanan yang dikenal sangat teguh memegang syariat Islam? Bukankah ada stereotip umum yang mengatakan bahwa Islam membatasi peran kepemimpinan perempuan? Nah, disinilah letak kehebatan peradaban Islam Nusantara. Para ulama Aceh pada masa itu, termasuk Syekh Kuala yang sangat dihormati, memberikan legitimasi atau pembenaran fikih atas kepemimpinan para sultanah. Mereka tidak melihatnya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Argumen mereka merujuk pada contoh-contoh agung dalam sejarah Islam itu sendiri. Misalnya, kepemimpinan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad, yang menjadi rujukan utama dalam ilmu dan politik setelah wafatnya Rasulullah. Contoh lain yang lebih eksplisit adalah kisah Ratu Balqis, penguasa negeri Sabah, yang kecerdasan dan kebijaksanaannya dalam memimpin diabadikan dengan penuh hormat di dalam Al-Quran, dalam surat An-Naml. Para ulama Aceh berpendapat bahwa selama seorang pemimpin, laki-laki maupun perempuan, mampu menjalankan pemerintahan dengan adil, menegakkan hukum Allah, dan menyejahterakan rakyatnya, maka kepemimpinannya sah. Ini adalah tafsir yang sangat progresif dan kontekstual yang menunjukkan kedalaman pemahaman mereka terhadap esensi ajaran Islam, bukan sekadar bentuk luarnya saja. Kisah 4 Ratu Aceh ini adalah bukti nyata bahwa Islam dan pemberdayaan perempuan bisa berjalan beriringan. Ini bukan konsep modern yang kita impor dari Barat, tapi ini adalah warisan dari leluhur kita sendiri. Sejarah ini menunjukkan bahwa peradaban Islam Nusantara telah memberikan ruang yang sangat terhormat bagi perempuan untuk berkontribusi secara maksimal di ranah publik, bahkan di posisi tertinggi sekalipun, yaitu sebagai kepala negara. Di saat banyak peradaban lain di dunia pada abad ke-17 masih memandang perempuan sebagai warga kelas 2, Aceh sudah dipimpin oleh seorang ratu yang cerdas dan dihormati. Ini adalah sebuah fakta sejarah yang seharusnya membuat kita bangga dan menjadi inspirasi bagi kita semua hari ini, baik laki-laki maupun perempuan. Era para sultanah ini mungkin berakhir pada tahun 1699 karena berbagai intrik politik dan tekanan dari luar yang menginginkan pemimpin laki-laki. Namun warisan mereka tidak akan pernah padam. Jadi, teman-teman, kisah 4 Ratu Aceh ini lebih dari sekadar catatan kaki dalam sejarah. Ini adalah sebuah babak emas yang mengajarkan kita tentang fleksibilitas hukum Islam, tentang kecerdasan para ulama Nusantara, dan tentang peran sentral perempuan dalam membangun peradaban. Ini adalah pengingat bahwa kebesaran suatu bangsa tidak diukur dari gender pemimpinnya, melainkan dari keadilan, kebijaksanaan, dan ilmu pengetahuan yang dijunjung tinggi. Semoga kisah ini bisa membuka wawasan kita dan membuat kita semakin mencintai dan menghargai kekayaan sejarah bangsa kita sendiri. Jangan pernah lupakan bahwa di tanah Serambi Mekah, pernah bertahta 4 ratu agung yang cahayanya menerangi Nusantara. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Apa pendapat kalian tentang kisah luar biasa ini? Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama tentang keajaiban sejarah Nusantara. Sampai jumpa di video selanjutnya.